pakai orang apa itu yang gede tinggi itu mungkin dari luar gitu. Kita masuk gede banget. Gede. Jadi ada tempat dugem, ada tempat resto maksudnya. Itunya. Oh, barangnya. Barang ini. Emang nggak diukur dulu setiap waktu itu? Enggak sih, nggak punya meteran. Ngukurnya pakai itu. Oh, pakai jari. Iya, pakai jari. Nah, kalau India aroma badannya iya bau ini sih kayak bau apa ya? bau bawang. Bau bawang, bau bawang bombay kali. Bau badannya tuh ini apa sih, nusuk banget di hidung. Iya. Tapi itu Kak enak. Karena inget apa ya? Inget sarukan gitu. Ingat sarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan se-Indonesia Raya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang Niri Simbir yang katanya Niri Simbir ini punya masalah yang complicated sekali. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kak Rina. Waalaikumsalam. Rina White ya. Ya, Rina. Ya, karena topengnya putih. Okay. Jadi, bukan Rina Nose ya, Bang? Ada Rina Nose, ada Rina White. Okay. Gitu. Kita Rina White nih. Rina White. Oke, Kak Rina White ini punya kisah tentang apa sih Kak? Kisah masa lalu yang pokoknya. Oke, udah nggak sabar nih denger cerita dari Kak Rina. Mungkin silahkan langsung cerita aja Kak Rina. Aku kenalin diri aku dulu kayak Bang. Boleh. Oke. Nah, namaku Rina, umur aku 37 tahun. Ini sih ceritaku waktu dulu ya Bang, waktu masih P gitu Bang. Kalau kita kan sekarang udah nikah ya Bang ya. Kalau dulu tuh sekitar tahun 2000-an lah. Itu aku kerja tuh Bang. Dulu kan namanya masih lulus sekolah, masih nyari-nyari kerja kan, masih ngeraba-ngeraba. Nah, ketemulah tuh sama teman, ditawarin kan jadi SPG. Mau jadi SPG nggak lu, kata dia. Boleh, ngelamar. Bareng dia akhirnya keterima tuh di SPG Mall. Jadi SPG handphone. Handphone mereknya boleh disebutin nggak Bang? Iya boleh. Boleh. Handphone Xiaomi tuh Bang. Kerja lumayan dapat setahun gitu kan. Kerja karena emang tuntutan itu kan hidup ya. Karena aku tuh punya adik yang harus aku hidupin, ada 4 tuh adekku Bang. Aku anak pertama. Jadi yang baru lulus aku doang. Adik-adikku masih sekolah. Jadi harus bantu lah, waktu itu orang tua juga nggak bisa nguliahin waktu itu. Akhirnya ya udah tuh aku kerja jadi SPG di suatu mall di Bekasi. Kerja biasa aja namanya SPG ya Bang ya. Nawar-nawarin handphone ke customer gitu kan. Ada cewek, ada ibu, ada bapak-bapak. Kita layanin aja gitu Bang. Pada suatu hari ada tuh customer, bapak-bapak ceritanya. Mbak, coba dong lihat handphone yang ini. Yang mana? Yang ini. Dilihat-lihat sama dia. Soalnya biasanya kalau SPG handphone gitu, apa ya? Kadang cuma di PHP-in doang, cuma dilihat-lihat handphonenya, terus ntar ditaro, nggak jadi. Ada juga cuman minta ujung-ujung minta nomor WA gitu kan. Kak, minta nomor WA-nya dong. Nah, buat apaan? Tapi lo beli nih Bang, saya gituin. Ntar udah tuker nomor WA lo gue beli lagi. Iya boleh, ntar gue beli. Tukerin dulu, minta nomor WA lo dulu. Saya kasih akhirnya tuh. Ada customer cowok kan. Saya kasih. Lanjut nggak taunya malam tuh dia ngechat. Halo katanya Kak, ini saya tadi yang di mall kata dia. Oh iya kata gitu. Bang,
lu tadi cuma lihat-lihat doang katanya mau beli, saya gituin. Udah lihat-lihat handphone ditaruh, cuma minta WA doang. Besok saya balik lagi ke situ kata dia. Cuman mau ketemu lo doang katanya. Tapi beli ya, saya gituin. Iya, akhirnya dia beli tuh bang. Dia beli handphonenya. Udah tuh. Tapi apa lanjut di WA lagi? Aku bilang aja. Aku blokir aja, soalnya gimana ya? Aku nggak suka gitu kalau tahu-tahu apa sih dilanjutin di WA gitu kan. Terus ada lagi customer bapak udah setengah tua deh. Hei katanya, Neng boleh minta nomor WA-nya nggak Neng? Pasti ujung-ujungnya minta nomor WA. Saya kasih kan. Pak kalau saya kasih nomor WA beli dong handphonenya minimal 3 ya kayak gituin. So kan biar tembus omset kan. Iya Neng saya beli 3 katanya. Bener nggak? Bener. Bener tuh bang, dibeli sama dia. Ya 2 sih lumayan. Kata saya, wah nih bapak-bapak tajir nih dalam hati kan. Boleh saya gituin kan. Malamnya ngechat tuh. Neng lagi ngapain? Lagi tiduran pak, saya gituin. Jangan manggil bapak dong kata dia. Manggil kayak abang katanya. Saya udah tua minta dipanggil abang saya pikir. Katanya, kita ketemuan yuk Neng katanya. Ketemuan di mana bang? Saya gituin. Di kafe kata dia gitu. Di kafe apa? Di mana? Di Sherlock kan tuh sama dia tuh kafenya. Ya udah akhirnya saya ikutin aja tuh. Kebetulan kepepet tuh tanggal tua tuh, kan kagak punya duit ya. Saya pikir gini, ini kayaknya bapak-bapak boleh nih saya peretin kan istilahnya. Diduitin aja dulu. Dia ternyata bawa mobil bang ke kafe kan. Saya turun dari mobil. Wah kata saya bener deh tajir bawa mobil kan. Saya makan tuh biasa pesan makan pesan minum. Udah makan udah saya minum kita balik dianterin sama kayak mobilnya dia. Kok apa sih pertama-tama dia bilang gini, Neng umurnya berapa? Saya bilang 25 pak. Kan bapak lagi kata dia. Abang kata. Iya bang katain aja. Terus ngobrol makin kesini kok saya gitu ya nih. Mulai pertama sih tangan tuh. Udah biasa biarin lah saya gituin. Ntar ujungnya saya juga minta TF kasih. Tahu-tahu tuh bang kan. Okay. Iya. Terus bang tangannya dong saya gituin. Ya elah Neng kata dia gitu. Cuman ini doang nepok nyamuk kata dia. Mana nyamuknya sih bang? Kagak ada di nyamuk. Ini aja alasan aja saya gituin. Bang kata gituin saya butuh ini nih buat beli bayar listrik di rumah saya gituin aja. Masa? Emang berapa butuhnya? 500.000 aja sih bang, gak banyak. Akhirnya bener di DTF tuh sama dia langsung dari bankingnya 500.000. Wah kok nih bapak-bapak kata saya beneran nggak apa deh segituin kan. Di TF sama dia 500.000 lumayan kan. Akhirnya selang kesono kita sering ketemuan tuh bang. Ujung-ujung dia minta bang. Kak minta Neng kita ngadem yuk kata dia. Ngadem di mana bang? No di situ tuh kata dia. Lagi sambil jalan-jalan tuh sama dia. Ya ampun dia nunjukinnya Oyo saya gitu. Dia nunjukinnya Oyo. Masa ngadem di situ? Berani berapa saya gituin aja. Saya per-peran aja sama dia. Gimana kalau 3.000 kata dia. Saya 3.000. Saya masih bang saya gituin aja. 3.000 nggak mau saya gituin aja. Apaan 3.000 saya gituin. Terus sampai di Oyo tuh ini aja saya kerjain tuh bapak-bapak itu. Udah tuh. Nah dia masuk kamar mandi, saya kunciin aja dalam kamar mandi, saya kabur. Iya saya kabur. Saya bilang ngapain banget kata saya. Aki-aki mau beli gue 3 juta ogah saya gituin. Akhirnya lanjut lagi kan biasa kerja bang, berangkat pagi gitu kan.
kerja, nawar-nawarin handphone lagi biasa. Tiba-tiba ada ini nih, ibu-ibu dandanannya medok banget gitu, nawarin kerjaan. Dek, mau kerjaan nggak? Kata dia. Kerjaan apaan, Bu? Ini saya lagi kerja, saya gituin aja kan. Ini kerja freelance, kata dia. Freelance ini apaan? Jadi pelayan di kapal, kata dia. Gajinya gede loh, bisa nyampe 15 juta, kata dia. Pelayan apaan, Bu? Saya gituin. Saya nggak mikir dah buat pelayan kayak gitu kan. Ya udah minta WA-nya aja, tukeran nomor WA tuh. Tukeran nomor WA, dia minta ketemuan. Dek, kita ketemuan yuk di mana? Ancol kan. Ketemuan di Ancol. Oke, aku turutin tuh ketemuan di Ancol sama itu ibu-ibu. Terus akhirnya saya diajak sama dia tuh pakai mobil, Bang. Di dalam itu juga ada beberapa cewek, ada temen aku nggak nanya itu siapa gitu kan. Terus aku diajak ke tempat kayak warung kayak warung tenda gitu, tapi banyak cewek gitu kan di situ gitu. Banyak cewek pakai bajunya tuh pakai gitu kan. Kataku, wah ini kayaknya nih kayak gituin kan. Bu, udah jujur aja, pelayan apa nih, saya gituin aja. Bukan pelayan beneran ya? Udah ikut aja, kata dia gitu. Mau gaji gede kan, katanya. Tapi penasaran gitu kan. Ya udah, aku ikut aja tuh. Udah sampai di situ, aku ini dong nanya-nanya sama yang di situ. Mbak, ini kerjanya ngapain sih? Emang lu nggak tahu di sini ngapain, kata dia gitu. Pikiran lu ngapain di sini? Kalau kita nggak nungguin pelanggan, kata dia. Oh benar pikiran saya bilang. Ternyata di sini itu tuh gitu kan. Jadi kita di situ nungguin tuh kayak pelabuhan gitu, Bang. Kalau pelabuhan nungguin kapal-kapal yang pada bersandar. Oh, oke. Ya, kapal-kapal gede. Taruhlah di suatu malam tuh ada kapal tuh bersandar kan. Kapalnya ya lumayan gede lah pokoknya. Terus si ibu-ibu itu yang ngajakin aku kerja, kata dia gini, siap-siap ya katanya, itu gacor-gacor tuh di dalam, kata gitu, gadun-gadun banyak, katanya. Wah, katanya, Bu, jangan katanya pelayan bohongin saya nih, saya gituin aja. Masa kerja kayak gini, udah ikutin aja, kata dia gitu. Lu mau gaji gede kan? Dia ngomong kayak gitu terus. Ya udah deh, udah telanjur basah gitu kan istilahnya. Udah telanjur basah, udah lanjutin aja gitu kan. Akhirnya karena penasaran juga sih gitu kan. Akhirnya ada tuh kapal bersandar, kita masuk tuh ke dalam kapal itu. Jadi di dalam kapal itu kayak ada ruangan gitu, kayak khusus buat pekerja-pekerja gitu. Jadi situ ada tantenya juga, si ini Ibu Vita namanya ya. Udah siapin tuh ruangan-ruangannya. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 gitu kan. Jadi tuh nanti ada apa kayak kalau buat supir kapal apa sih, nakoda ya? Nakodanya yang nakodanya yang pada istirahat. Ntar ada masuk ke situ, Kak. Gitu. Cuman aku udah disiapin ya satu kamar tuh kan. Udah siapin pakai, nah kan aku kan pakai baju biasa kan, pakai baju biasa di situ kan, namanya waktu ketemuan belum pakai baju yang gimana gitu kan. Terus masuk kamar dulu, kata si ibu itu. Oke, aku masuk kamar. Ternyata di tempat tidur itu udah rapi banget kan, kayak kamar hotel gitu. Udah ada bantal rapi, selimut rapi deh. Terus di atas itu udah ada lah, kok ada ini, kata saya. Wah, nih lu pakai tuh, kata dia. Pakai, ini nggak salah, Bu, saya gituin. Ini kan buat tidur, saya gituin. Udah pakai aja, katanya. Akhirnya aku turutin aja tuh, aku pakai kan. Terus udah aku pakai, dia keluar. Udah siap-siap ya, kata dia gitu. Oke deh, aku bilang, aku tungguin aja dulu kan. Tapi dalam hati gini, ini bener nggak sih yang gue kerjain gitu kan? Sambil nangis dulu kan. Tapi butuh duit, butuh buat adik-adik juga kan. Udah gitu adikku juga ada yang sakit kan kebetulan, butuh duit kan, butuh biaya. Ya udahlah, udah telanjur ke sini, sempet nangis kan.
sempat nangis, terus ada dari kamar sebelah ada masuk tuh. Lu ngapain nangis? Katanya kedengeran dari sebelah. Mbak, saya baru di sini, saya gituin. Lu masih katanya. Iya, gue masih saya gituin. Di sini lu tahu kan kerjanya kayak gimana? Ya udah sampai sini tahu sih, udah paham, saya gituin. Terus kata dia, udah lu jalanin aja katanya. Di sini kita enak kok. Ini bos-bos gede semua katanya. Lu bakalan nyaman banget kerja di sini, kata dia. Kan karena udah diyakinin kan sama dia tuh, ya udah akhirnya udahlah kata saya, gasin aja deh. Akhirnya ketemu tuh sama kayak bapak-bapak setengah baya umur 45 tahunan lah. Kayak lagi istirahat kan di situ. Dia tuh bareng sama teman-temannya ngumpul gitu kan. Ada yang ngopi, ada yang lagi minumnya kayak apa sih, kayak anggur waka-waka gitu Kak. Iya. Terus Kawa-kawa ya. kawa-kawa waka-waka. Iya lupa deh. Terus aku samperin tuh. Terus aku tertuju emang sama orang itu aja kan, kata saya gini. Wah, ini lumayan nih bapak-bapak walaupun udah tua tapi karismanya tuh ganteng banget gitu kan. Terus aku emang pas banget tuh ditawarin sama si Bu Pita itu, suruh dia tuh kata pertama sih aku kenalan sama dia kan, deketin mau ditemenin minum nggak bang, saya gituin. Jangan abang katanya. Terus apaan? Om katanya. Waduh, saya gituin. Masa om, saya gituin. Saya temenin, pertama saya ngopi dulu, nemenin minum deh kata dia. Tadi biasa nggak minum, akhirnya aku cobain juga tuh minum sedikit. Walaupun bisa kepala kayak rada kelayangan gitu. Terus awal-awal minta pijitin dia, saya pijitin kan pundaknya. Terus dia nanya, kamu baru ya, kata dia. Iya, pantesan baru lihat, kata dia. Saya baru banget kerja hari ini, kata saya. Emang bener saya baru kan. Masih grade A dong, kata dia. Grade A apaan sih gitu kan. Ternyata di situ ada grade A, grade B sama grade C, Bang. Jadi grade A-nya itu bukan dilihat dari cakep apa enggaknya. Dari itunya, dari si Iya. Jadi taruhlah kalau yang grade A itu kayak aku kan masih grade B itu janda cuman jandanya yang masih anak satu lah gitu kan, jadi masih gimana gitu kan. Nah yang grade C itu yang udah oblak banget Bang. Iya, yang udah oblak banget. Yang udah oblak banget Kak, yang udah sering kan sama customer disering terus nggak dirawat gitu. Nah itu udah grade C tuh. Aku baru paham di situ. Iya aja deh gitu. Terus akhirnya pas aku pijit, dia mulai tangan tuh, terus ngerang juga. Akhirnya lanjut. Kamu beneran masih, kata dia. Kelihatannya dari mana, saya gitu. Masih pada kenceng katanya. Udah hafal deh ya. Iya udah hafal, dia udah hafal bentukannya. Masih pada kenceng, juga masih bulat, kata dia. Waduh, udah hafal banget, saya gituin. Dia juga, aduh, kata saya gini. Saya dalam hati saya mau tag ini dia pelanggan ini, saya nih pelanggan apa sih spesial lah taruhlah gitu kan. Terus karena dari tatapan pertama aja juga kayaknya aku juga udah suka gitu kan sama dia. Dia pertama kenalan tuh asal usulnya, dia ternyata duda. Ngomong sih dudanya duda anak 2, tapi kan nggak tahu kan punya istri atau enggak. Dari situ dia minta pijitin kaki dong, kata dia. Aku pijitin tuh. Dia bilang gini, kata dia sambil bisik gitu. Aku nurut aja gitu kan, punya dia gitu, SP dia kan, SP punya dia. Pas gitu baru pertama kali tuh, katanya dia rasanya aku muntahin lagi sih tuh. Katanya, kok dimuntahin, kata itu kan obat, kata dia. Obat apaan, katanya. Itu kan bisa buat awet muda, ngomongnya gitu. Ngaco, saya gituin.
Akhirnya lanjut deh tuh kayak HS gitu. Susah banget kata dia. Masih beneran masih P ya kamu Neng, kata dia. Iya masih P, kan saya bilang saya masih P, saya gituin. Didorong terus didorong gitu kan. Akhirnya bablas tuh plus gitu kan. Ada gitu di spray, ternyata bener ya kata dia. Kamu masih P, kamu nggak sayang nih katanya, keputusan kamu saya ambil kata dia. Ya sebenarnya sayang, cuman gimana udah telanjur di sini, saya gituin kan. Akhirnya dia kasih tip lebih banget tuh buat aku, karena aku tuh masih, dia bilang ini simpen ya, anggap aja buat tabungan kata dia. Pertama dia minta, sebenarnya dia nggak minta gaya macem-macem lah pokoknya. Oh berarti itu nggak pakai nggak make, cuman dia buka. Dia tahu kan, dia takut kan. Dia terus udahannya dia bilang kalau misalnya aku mau jadi tamu spesial di sini gitu, jadi setiap aku kesini aku maunya kamu yang, kata dia. Boleh, aku juga pengennya gitu, saya gituin kan. Akhirnya berlanjut kayak jadi dia gitu. Soalnya sih dia ngomongnya Duda, jadi kalau Duda berarti kan nggak ada penghalang kan. Aku lanjutin aja hubungannya. Jadi kalau dia istirahat nih aku tungguin. Cuman ada pelanggan lain juga aku ada, karena udah telanjur basah kan, udah telanjur lanjutin aja. Dia TF itu pas kata dia ngasih uang tabungan kan, dia TF dari M-bankingnya dia kasih 10 juta bang. Wah kayaknya lumayan banget. Saya, wah 10 juta saya gitu. Semalam doang cuman udah gitu enak gitu kan, dikasih 10 juta. Saya gini, ini baru satu orang, gimana kalau yang lain? Dia bilang saya gitu kan. Wah katanya, ini ATM gue bakalan penuh, saya gitu kan ya. Dalam hati saya. Akhirnya besokan harinya emang di situ tuh nginep kita Kak, nggak pulang gitu kan. Udah disediain kamar juga di warung itu, ada kamar juga buat kita nginep gitu. Terus ada lagi tuh kapal kan bersandar, kita naik ke kapal, kita masuk ke ruangan itu, kita temenin lagi. Ternyata kok bapak itu nggak ada ya, namanya si Heru waktu itu yang 10 juta itu. Kok si Mas Heru nggak ada ya, saya gituin. Mana tuh dia, saya gituin. Terus aku disuruh sama si Ibu Pira ini, om yang badannya tuh gendut-gendut gitu Kak, udah gendut-gendut hitam gitu kayak modelan Afrika gitu, gimana sih ya, udah tinggi gendut hitam deh pokoknya. Akhirnya dia tarik aku ke, om jangan kasar dong, saya gituin. Aku kan masih baru di sini, jangan kasar, saya gituin, baru. Nanti kalau aku kenapa-napa aku bisa tuntut loh, saya bilang gitu. Jangan gitu kata dia. Aku emang biasa gini mainnya katanya. Udah gitu ukurannya tuh panjang banget. Oh. Iya, kan orangnya gede, tinggi ya, gemuk gitu kan, nggak gemuk banget lah. Ukuran itu panjang banget. Oh nggak ada fungsinya lagi, langsung nggak ada, main langsung aja gitu kan, main apa ini? Berasa kan sakit banget gitu kan. Terus ya udahlah katanya. Dia kasih tip, aku juga lumayan tuh, DTF 5 juta. Wah, udah kemarin 10 juta, dikasih TF lagi nih 5 juta. Ih enak loh, kok enak banget ya kerja kayak gini gitu kan. 2 hari 2 malam aja udah 15 juta gitu. Besokan harinya ada lagi, bersandar lagi tuh kapal. Biasa kita naik. Ada lagi disuruh bos. Dia minta yang grade A, B, C boleh, serah deh, cuman grade C jangan katanya, grade A atau grade B. Aku disuruh lagi buat nemenin minum. Dapet tamu yang setengah tua gitu, kayak umur 55 ke atas deh. Ya agak aki-aki lah sebenarnya kalau umur segitu kan ya. Kata dia, Neng sini katanya, baru ya katanya.
Iya Pak, saya baru, jangan panggil Bapak katanya. Panggil Om aja boleh kata dia. Aduh, saya bilang, tua banget lagi nih kata saya. Udah 55 tahun kata saya. Kok masih bisa ya kerja di kapal, saya gituin. Jadi apa, jadi aku nggak nanya-nanya gitu. Terus dia main langsung tarik aja kan, lagi biasa. Itu diminta di SP sama aku Kak. Kata saya, ih kok udah peok gini kata saya, masih minta gegayaan gitu kan. Ya udah aku ke SP tuh sama dia, aku SP lah, kok ini barang nggak bangun kayak apa sih, kayak leher ayam yang lemes gitu. Kayak leher ayam udah dipotong. Iya, kayak dipotong, lemes banget. Udah di sama saya, kok nggak naik-naik. Neng katanya, ayo Neng katanya, terus Neng kata dia. Pak, bukannya terus aja, ini punya Bapak agak bangun, gimana saya mau terusin segitu nih. Soalnya dia cuman mek-mek gitu doang, kayak di luar nggak masuk. Nggak masuk. Neng katanya, ayo Neng katanya. Kata saya, ih apaan sih nih katanya, enak juga enggak kan, aku nggak ngerasain, nggak enak banget, nggak masuk soalnya kan. Kak, Oh. iya, ya ampun, aki-aki cuman punya gua doang kata saya. Cuman doang gitu kan. Tapi udahannya dia tetap sih kasih tip juga gitu kan, kasih tip. Lumayan lah, taruh dia kasih tip aku 2 juta, lumayan lah saya gitu. Terus selang berapa hari kok mulai gini, kayak aku butuh perawatan gitu kan, buat ngerawat badan aku gitu. Terus aku minum itu Kak, pakai apa sih kayak tongkat Madura gitu. Iya katanya kan, kalau kata ibu biar lagi katanya. Akhirnya aku pakai tuh, kayak model kayak batang gitu kan, kayak jamu. Terus buat punya kita gitu, kita masukin gitu kan. Kata saya, biar lagi, tapi bener hasilnya bener-bener itu namanya ada dah, kayak tongkat gitu panjang. Terus tamu selanjutnya ada tuh modelannya kayak masih muda, umur 20-an ke atas. Kak sini dong temenin kata dia. Lu ngapain di sini saya gituin kan. Aku di sini lagi berlibur aja kata dia, sama mami katanya. Oh anak mami dong saya gituin kan. Kakak ngapain di sini katanya. Kerja. Iya saya kerja saya gituin. Jadi apa, pelayan dia bilang. Ya udah dong bikinin aku kopi kata dia. Aku dia pesan kopi tuh, ya udah aku bikinin kopi kan. Aku bikinin kopi, Kak katanya. Kok kakak pakainya kayak ini ABG kayak masih polos gitu. Masih umur 22-an deh pikiran. Masih polos. Terus dia bilang, Kak katanya, minta nomor WA dong kata dia gitu. Dalam hati, ngapain sih nomor WA? Aduh nggak tahu, katanya kerja kayak gini main langsung aja gitu, ngapain bikin nomor WA gitu kan. Aku kayak pengen jadi teman curhat kakak kata dia. Kata saya, apa sih kok ujuk-ujuk dia minta nomor WA gitu kan, minta jadi teman curhat, gak tahu gitu kerjaan gue tuh kayak apa gitu. Terus dia singkat cerita dia WA tuh, Kak katanya, temenin dong katanya, aku kesepian katanya gitu, aku butuh jalan-jalan di kapal ini aja katanya. Ya aku kan kita jalan-jalan di situ. Terus ada kayak diskotik juga, klub gitu di situ kan. Dia minta temenin dugem. Ya udah aku temenin kan, Kak katanya, boleh nggak aku mau kata dia gitu. Maksudnya ngapain kata dia. Punya aku kata dia gitu. Aku ngeliat toket kakak katanya. Katanya, kok bisa saya gituin. Iya katanya. Terus aku mulai tuh SP dia. Kak gue mau keluar katanya. Kata dia. Yaudah mau keluar katanya, yuk keluarin aja. Aku nggak mau kakak katanya. Nanti kakak muntah kata dia. Ya udah katanya. Keluarin di mana? Serah, tinggal keluarin aja kan, namanya udah biasa kan. Iya, udah keluarin tembok. Aduh lega Kak katanya. Kasih ya katanya gitu. Kakak jago banget katanya gitu. Handal banget nih kakak katanya.
kan udah kerjaan sehari-hari gue, saya gituin kan. Udah sekarang mau TF dah, saya gituin. Udah mau di TF saldonya kosong. Saldonya kosong. Lah aku gimana nih? Lu udah SP lo ya, udah sampai keluar, saya gituin. Kok kosong katanya? Ya kak, iya kak, tadi dulu kak gue lemes katanya. Udah di SP sama dia nggak bangun lagi kak. Iya kan, maksudnya kan kalau biasa ritual habis SP begitu kan. Dia nggak minta HS. Udah tap dulu katanya, minta duit lu mami lu dulu di sana, saya tungguin katanya. Kak sebentar ya katanya, percaya deh sama gue katanya, gue nggak bakal bohongin lu kok kata dia. Serius nih lu nggak bakal bohongin gue katanya, ini sampai keluar lo ya kata saya gitu. Biasa nih yang tamu-tamu tap gue tuh tap ada yang 2 juta, paling kecil 1 juta, saya gituin. Ya ampun, nggak tahu pas dia minta sama mintanya nyokapnya itu, nyokap cuma ngasih 200.000. Kak gue cuma dikasih tap sama mami gue 200.000, katanya nggak apa ya gue tap 200.000. Kata sialan nih bocah, saya gitu. Saya kasih udah di SP cuman tap 200.000, ya udah aku terima aja 200 tuh. Apa kata saya, nggak lagi dah kalau itu bocah-bocah kayak kecil gitu kan, umur tanggung gitu, ngapain gak ada duitnya, saya pikir buat apa gitu kan. Terus saya pikir lagi, besokannya lagi biasalah tuh nungguin kapal bersandar. Cuman waktu itu emang lagi belum ada kapal bersandar kan. Saya gini, kapan ya gue kerja keluar dari sini, pikiran tuh kayak pengen keluar gitu dari kerjaan ini gitu kan. Soalnya tabungan sudah lumayan gitu kan di ATM buat bawa pulang ke rumah gitu kan. Terus keluarga juga udah nyariin tuh, karena kan di sini aku nginep kak. Aku bilang tuh kerja di luar kota, terus kontrak setengah tahun gitu. Terus aku bohongin keluarga tuh gitu, aku bilang aku kerja di Balikpapan gitu kan, kontrak setengah tahun sampai setahun, jadi nggak usah nyariin, saya bilang gitu sama keluarga. Terus pagi ini pikir kapan ya pengen pulang gitu, pikiran pengen ketemu adek, pengen ketemu nyokap gitu. Soalnya udah lama juga kan kerja di situ, udah hampir 6 bulan lah aku kerja di situ, jadi tabungan juga udah lumayan gitu kan. Pengen udahan, cuman sayang gitu kalau ditinggalin. Terus aku nanya-nanya tuh sama teman-teman kan, sama yang lain di situ, kak kalau misalnya mau keluar dari kerjaan ini gimana ya? Emang ngapain lu mau keluar, kata dia, kan enak kata dia kerja kayak gini, lu cuman dapet TF-an 2 juta 3 juta, lalu mending lu katanya, lu kemarin bisa dapat gadun kan katanya. Iya kata dia. Terus ngapain lu katanya mau keluar? Gue kangen kak sama adik-adik gue, saya bilang, sama nyokap gue di rumah, ya tinggal PC kayak, kata dia. Ngapain sih lu susah-susah katanya? Nggak bisa kak, kalau PC pasti ketahuan kata gitu. Ya lu bisa trik lah, lu kemana gitu kata dia. Kita giniin aja, tapi pengen bener-bener tuh dalam hati pengen keluar gitu dari situ. Terus aku tanya kan sama yang lain juga, kayak cleaning service di situ, dia tempat suka bersih-bersih gitu, kayak mas-mas gitu. Mas kalau misalkan pengen keluar gitu kan dari sini gimana ya kata saya. Keluar ngapain, mau bener-bener mau keluar? Iya, biasanya sih kayak kalau mau keluar itu ditahan sama mami katanya, sama Bu Vita katanya, ditahan. Iya katanya, Bu Vita itu minta tebusan katanya. Minta tebusan? Serius? Iya katanya, apalagi lu anak kesayangan Bu Vita, saya katanya. Biasanya kalau orang apalagi yang dari gitu kan di situ, itu kan dipakai banget kan, dulu pasti dimintain tebusannya gede kak katanya. Serius katanya. Iya katanya, coba aja lu iseng-iseng katanya. Suatu waktu malam tuh masih sepi tuh kan, ngendep-ngendep aja kan, pengen kabur gitu kan. Akhirnya ketahuan juga sama
Security. penjaganya Bu Pita. Jadi Bu Pita tuh kayak punya ini bodyguard gitu ya, punya penjaga gitu, bodyguard. Mau ngapain lo, kata dia. Mau kabur ya, kata dia. Bang, katanya, serius bang, gue pengen keluar dari sini, saya gituin. Gue udah capek kerja kayak gini. Nyokap gue udah nanyain mulu, kapan pulang. Please dong kasih gue keluar, saya gituin. Gak bisa, katanya. Lu ACC Bu Vita dulu, kalau ACC Bu Vita lu keluar, kasih gue keluar, katanya. Gue kasih keluar, kata dia. Akhirnya gue beraniin tuh, besok pagi aku ketemu sama Bu Vita. Bu, katanya, ibu kan pertama kali nawarin kerjaan aku udah bohong, katanya. Ngomong katanya jadi waiters, katanya, jadi aku udah ngikutin nih apa kata ibu, sampai aku telanjur, kan aku juga udah keterjerumus di sini, udah jebol lah di sini pokoknya, udah hancur-hancuran di sini. Cuman tabungan lu udah full kan, kata dia. Itu yang lu cari kan, duit, kata dia. Emang iya, katanya. Terus sekarang gue udah capek bu, gue pengen keluar, kata gituin. Gak bisa lu keluar gitu aja, kata dia. Kalau udah yang di sini, biasanya tuh sampai tua di sini, katanya. Ya ampun, sampai tua, sampai umur berapa, saya bilang. Ya kira-kira umur 35, 37, 38 itu masih bisa, kata dia. Ya ampun, masih lama banget, gue masih umur 23 bu, saya gituin. Maksudnya gue harus nunggu umur 38 baru keluar, saya gituin aja. Terus lo maunya gimana, kata dia. Beneran bu, saya mau keluar. Keluarga lu mampu nggak nebus lu di sini, kata dia. Emang pakai uang tebusan bu, saya gituin aja kan. Iya, katanya. Keluarga lu harus nebus lu 25 juta di sini, katanya. Dia minta 25 juta. Waduh, kata saya. Duit dari mana gitu kan? Uang segitu gitu kan. Waduh, gimana ya, kata saya. Uang 25 juta. Saya lihat tuh ATM saya kan. Tabungan saya di situ lumayan Kak, ada sekitar 50 kan. Ada 50. Kalau gue kasih Bu Pita 25, gue masih megang 25. Ya mau gak mau lah, kata dia bilang. Emang ini duit hasil haram gitu kan. Mungkin abisnya juga udah begitu aja gitu kan. Emang udah jalannya. Akhirnya pura-pura tuh aku TF, saudaraku kuhubungin. Namanya Yuli. Mbak, gue minta tolong minta TF-in Mbak Yuli, numpang TF, katanya. Numpang TF berapa? 1 juta. Enggak, lumayan gede nih ya, 25 juta, saya gituin. Wah, gede banget. Lu kerja apaan bisa ngumpulin duit segitu banyak, kata dia. Lu katanya kerja di toko, katanya di Balikpapan, kata nyokap. Iya, katanya. Ini hasil gua kerja setahun, katanya, saya gituin. Oh, gitu lu. Hemat-hemat banget di situ ya, sampai kumpul gitu. Udah, katanya, lu nggak usah banyak tanya, saya gituin kan. Ini saya numpang TF, lu TF-in lagi ke atas nama Bu Pita, bilang aja. Ini uang tebusan, saya bilang. Dia nanya tuh Mbak Yulinya, penasaran banget uang tebusan apaan, kata dia. Ya udah bilang aja uang tebusan Mbak, katanya. Serius, gue minta tolong sama lo. Enggak, lu jujur deh, kerja apaan kok segala pakai uang tebusan, katanya. Maksudnya apa nih, kata dia. Mbak Yuli udah mulai ini nih, udah mulai curiga gimana gitu. Jangannya lu jadi TKW ya, katanya gitu. Lu jadi TKW Kamboja, katanya. Hah? Enggak, bukan. Itu kan TKW Kamboja gue Mbak, gue gituin aja. Enggak, katanya. Terus jadi apaan, katanya. Bilang, katanya, lu kalau sama orang tua terus jujur. Lu ngomong katanya ke Balikpapan jadi toko. Masa kata minta tebusan 25 juta, maksudnya ini apaan ya, kata dia. Pokoknya lu harus jujur sama gue, kata dia. Akhirnya aku ceritain tuh Kak dari awal kan. Aku dibohongin sama Bu Pita, akhirnya aku jadi di situ sampai aku juga udah jebol di situ kan, udah kebablasan, pokoknya udah kayak enakan deh kerja di situ karena emang kemauan aku sendiri gitu kan, juga udah telanjur basah lah di tempat itu. Terus Mbak Yuli nangis gitu, dengernya tuh nangis sampai sempet kesel, sempet pengen ngomong sama orang tuaku. Ini gue omongin nih ke nyokap, kata dia. Jangan please, saya bilang gitu. Lu kan tahu nyokap gue dari riwayat jantung, pasti dia jantungan gitu ya. Please Mbak, gue cuman ngomong sama lo, saya gituin aja. Aku jujur sama lo doang,
nggak, keluarga lain nggak ada yang tahu, please gue cuman jujur sama lu, gue minta tolong sama lu kali ini aja, saya gituin. Ya udah kata dia, katanya, tapi lu beneran pulang ya katanya, lu beneran pulang, terus lu bilang sama nyokap kalau lu udah resign dari situ. Iya katanya. Akhirnya ditransfer tuh ke rekeningnya Bu Pita. Bu, saya bilang, Bu Vita, saya ketemu Bu Vita, ada TFK, ada dari atas nama Yuli Setiawati. Ada, kata dia. Itu uang tebusan aku, Bu. Saya bilang, ibu kan minta 25 juta, please ya, tolong udah keluarin aku. Saya bilang, saya udah nggak tahan lagi di sini. Saya bilang, saya takut kena penyakit. Saya bilang, gitu. Namanya kan udah kena, takut kena gitu kan atau apa gitulah pokoknya. Akhirnya di ACC tuh sama dia, di ACC buat kasih ke bodyguardnya dia gitu. Terus buat aku pulang, akhirnya aku seneng banget ya pokoknya di situ. Akhirnya aku pulang gitu kan, aku packing barang, aku bilang, gue udah ACC nih pulang. Aku bilang sama bodyguardnya Bu Pita. Oh ya udah oke. Akhirnya pulang. Aku dianterin Kak. Aku bilang gini, sama asistennya bodyguardnya itu, jangan sampai rumah ya, sampai terminal aja, aku bilang gitu. Saya mau naik Gojek di sini. Ya udah, akhirnya aku taruh di dropin di terminal Kak. Dengan uang pegangan aku, ya udah, akhirnya aku sampai di rumah itu nyokap udah peluk, udah nangis gitu kan. Akhirnya pulang juga gitu. Kerja apaan sih Kak katanya? Ada Mike kerja, butuhin aja. Rina kerja jadi toko apa, toko kacamata, saya gituin. Oh ya udah, selamat ya aku bisa pulang. Iya mah, aku udah capek kerja di sono, gajinya nggak seberapa, bilang gitu. Terus kerjanya juga berat, saya gituin. Tapi lumayan sih, Kak bisa hemat, aku bisa kumpulin uang, katanya. Rina bisa kumpulin uang. Ya udah katanya. Akhirnya aku pulang, terus ketemu sama adik-adik, udah gitu kan, Bismillah aja, nyokap tuh nggak bakalan tahu gitu kalau aku tuh udah nggak, iya, udah pikir ada nggak ya yang mau nerima aku tuh yang udah nggak gitu kan. Akhirnya ketemu tuh di mana, WeChat, kayak apa sih, aplikasi gitu kan, ketemuan sama pacar ketemuan sama cowok yang jadi pacar aku, akhirnya jadi suami aku gitu sampai sekarang. Itu iya. ketemunya di WeChat. Di WeChat, iya. WeChat apa WeChat? WeChat zaman dulu. Iya, namanya Wi. Sama-sama hijau sih ya. Iya, hijau dulu namanya WeChat. Kan aku jujur kan, kalau aku tuh udah nggak gini. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, aku terima, kata dia gitu. Ya tapi ujung-ujungnya dia begitu juga Kak, minta ngadem gitu kan. Oh, dia mau tes dulu. Iya, tes dulu. Akhirnya dia udah, waktu saya udah terlanjur kan, udah minta ngadem karena suka sama suka juga kan. Ya udah, akhirnya udah lanjut gitu. Akhirnya menikah. Akhirnya nikah sampai sekarang. Udah punya anak. Gitu. Berarti dia yang menyelamatkan Kak Rina dari itu, ya? Iya, dari. Memang tadinya setelah Kak Rina resign dari tempat kotor itu, rencana mau kerja yang normal apa memang mau cari kerja di tempat yang lagi? Enggak, emang rencananya tuh pengen nikah gitu. Soalnya kan udah nggak kan, takutnya ntar nyokap keburu tahu gitu, akhirnya bahaya gitu kan. Akhirnya iseng tuh download itu aplikasi WeChat, dalam hati gini, gue bakalan ketemu jodoh nih di sini, katanya. Bismillah aja dalam hati gitu kan. Akhirnya bener. Berarti nama anaknya WeChat? Enggak, bukan. Pengennya sih namain WeChat. Masa ketemu orang tuanya di aplikasi WeChat ya, namanya WeChat. Iya. Gitu kan. Terus awalnya sih nggak suka ya sama ini cowok, karena dia terlalu baik gitu kan. Tiap hari care gitu, suka ketemu, suka beli hadiah, suka traktir makan gitu kan. Terus aku juga cerita, aku sama ini cowok
nggak cerita Kak kalau aku tuh pernah kerja kayak gitu. Bilangnya nggak Enggak ada pernah aja gitu pokoknya sama mantan gitu. Oh, ya udah akhirnya diterima sama dia gitu. Oh. Nah, berarti dalam kerja di tempat itu lokasinya di daerah mana? Tanjung Priok. Iya, Tanjung Priok. Iya tapi masih kesonoan lagi, bukan Tanjung Priok di Ancol ya, masih kesonoan lagi deh pokoknya. Pelabuhan Pelabuhan ya, deh pokoknya. Berarti di dalam kapal-kapal itu tuh memang udah disediakan kamar, Udah ada kamarnya. Itu Gitu. kapal apa? Kapal apa ya? Pelni. Ya, bukan Pelni, apa sih Kak namanya ya? Kapal Eh, apa namanya, kayak bongkar muat gitu ya? enggak, yang besar. Kapal pesiar. Iya, kapal pesiar yang besar. Oh, kapal pesiar. Iya, yang gede gitu. Berarti kalau kapal pesiar yang kapal-kapal dari itu dong, yang dari Ada yang luar. dari luar, iya. Oh. Makanya aku sempat kenal itu yang pakai orang Afrika itu yang gede tinggi itu mungkin dari luar. Gitu. Itu emang gede banget. Gede. Jadi ada tempat dugem, ada tempat resto maksudnya. Itunya Barang gede banget. Ini kan kapal ya, kalau kapal emang gede banget. Kalau kapal gede banget. Oh, yang Afrika itu memang benar gede banget. Ada sekitar berapa ya kalau disentiin mah? 15 cm kan ya? Oh, 15 cm. 15 cm mah pendek dong, lokal Indonesia juga. 15 apa 20 ya? Pokoknya panjang deh. 18, 18 di 18 ya, 18 17 lah ya. Emang nggak diukur dulu setiap waktu itu? Enggak sih, nggak punya meteran. Ngukurnya pakai itu. Oh, pakai jari. Iya, pakai jari. Sama pakai lingkar tangan gitu ya. Lingkar tangan pakai jari. Berarti diameternya udah tahu nih berapa senti gitu kan, tergantung pegangan kan. Iya. Misalnya gini, segini lingkar apa namanya, diameternya berarti sekian gitu. Iya. Ada juga yang gendut, itunya tuh pendek ya sekitar 10 cm, tapi DNA-nya gede gitu. Oh, mekar. Mekar ya ada. Kayak bantet gitu kan. Kalau kata Roti mah ya, dia nggak tinggi, cuman dia gendut gitu. Ya ada yang kayak gitu. Berarti penuh ya. Iya. Kalau banyak. yang apa namanya gede gitu. Iya gitu. Cuma dia ketutupan doang, tapi nggak nyampe ujung. Ada juga yang minta pakai, minta pengaman. Udah gitu minta juga ya, dia maunya yang bervariasi gitu. Itu tamu-tamu itu berarti setiap kapal lagi sandar. Iya, lagi sandar aja. Dan itu bermacam-macam, nggak cuma lokal ya. Nggak punya lokal. Ada yang Cina, ada yang dari Afrika, tuh, India ada. Nah, kalau ini katanya aroma badannya. Iya, bau ini sih kayak bau apa ya? Bau bawang. Bau bawang, bau bombay kali. Bau badannya tuh ini apa sih, nusuk banget di hidung. Iya. Tapi itu Kak enak. Karena inget apa ya? Inget sarukan gitu. Inget sarukan. Inget sarukan gitu. Kan kalau India kan brewok gitu kan, terus jenggot gitu kan. Tapi ini lebih kecil ya. Katanya India itu hampir sama Indonesia. Iya, hampir sama Indonesia emang. Enggak gede. Enggak terlalu besar. Enggak terlalu besar. Berarti setelah itu udah menikah dan sampai sekarang pun orang tua nggak tahu ya? Nggak tahu, sampai sekarang orang tua nggak tahu. Karina pernah bekerja sebagai ya kasarnya. Iya, sampai ya suami juga nggak tahu, ya taunya saudaraku itu saudara sepupu lah istilahnya. Jauh lah, si Yuli itu. Yulia. Yuli Setiawati namanya. Oh, Yulia Setiawati. Iya. Itu bukan Yulia Kurniati. Bukan. Jaraknya juga udah lumayan jauh sih antara rumah ibu sama rumah dia tuh jauh. Terus komunikasi juga jarang, paling lebaran gitu, puasa gitu aja. Jadi udah. Oh, berarti menjalani profesi itu berapa lama? Setahun.
Oh cuma setahun. Setahun aja. Setahun udah kelar berarti. Udah kelar. Nggak lanjut ya, Nggak lanjut alhamdulillahnya udah. lagi. Ya udah sadar gitu, udah dapat apa yang didapatkan ya udah gitu. Udah, karena udah tabungan udah lumayan ya udah gitu kan. Istilah di situ kan juga kan makan paling berapa sih Kak? Aku nggak nyampe 3 kali sehari kalau di sana makan. Paling cuma 2 kali gitu kan. Karena kita kalau ada kapal bersandar gitu dari sore gitu sampai malam udah kerja keras. Oke, kalau gitu Kak Rina, ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin mau menyampaikan sesuatu pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah? Pesan-pesannya apa ya? Kalau misalnya ada yang aku gitu, kalau yang nonton di sini, udahan deh gitu kan. Atau sih uangnya tuh uang nggak halal juga sih dipikir-pikir gitu. Daripada kerja kayak gitu, mending yang lain gitu. Karena kerja halal di luar juga banyak gitu. Lebih baik kerja keras di luar sih daripada kerja enak tapi duitnya kayak gitu. Oke. Takutnya kemakan juga nggak berkah. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Rina dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Karina, thank you ya. Sehat selalu pokoknya Karina, dan semoga dengan suaminya ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Juga lupakan masa lalu. Iya. Biar ini jadi pelajaran untuk kita Iya, semuanya. betul. Oke Karina, sampai jumpa.